Kembali lagi bersama dengan saya Anti Arjanti dan saya masih bersama dengan Ayah Samsul. Halo, Jumpa apa kabar? lagi. Sehat hari ini ya Ayah ya? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita Sehat dan masih semangat, ya. bersama dengan ayahnya Dama TV ya. Kebetulan kita sekarang juga lagi masak-masak di dapur Dama TV ya. Oke, gimana nih Ayah? Kita mau masak apa? Kita mau masak ayam cincang kacang panjang. Oh, ribet amat sih ayam cincang Kacang panjang. Kenapa harus pakai ayam panjang? Ya ini kan Pakai kacang panjang. kan ini khasnya dapur Dama TV. Oke, tetap di khasnya Dama TV itu selalu pakai topping yang aneh-aneh gitu ya pemirsa ya. Oke, next sekarang kita ngapain dulu nih Ayah? Persediaannya ya seperti biasanya kalau garam, gula itu ya mesti masakan apa saja pasti pakai itu ya. Kita coba seperti kemarin di episode kemarin juga ada merica hitam, yang kemarin itu. Kita merica hitam juga masih kita sediakan. Nah pertama itu ini ayam. Ini diapain ayamnya Ayah? Ya ayamnya enggak usah banyak-banyak lah kalau untuk keluarga 4 anggota keluarga gitu sudah cukup. Tadi ini untuk hari ini Ayah ini untuk ayamnya berapa kilo? Oh ini cuma setengah kilo. Oke, setengah kilo aja biasa ini kan ya ayamnya ya. untuk keluarga kecil. Untuk keluarga kecil. Ya. Kita potong seperti ini, potong dadu lah, ya? potong dadu. Kita masukkan, kita punya alat chopper ya, dimasukkan chopper. Ini BDW ini apa ini Ayah? Bawang putih. Bawang putih. Oke, jadi kalau tidak ada chopper ini biasanya bisa dicincang-cincang gini. Oke, dicincang-cincang. Tapi kan juga harus pakai pisau kayak gini. Kalau misalnya Ya. pisau kecil kan nggak bisa kan Ayah? Ya pokoknya telaten. Yang penting ajur. Yang penting nanti ajur lembut ngono ya. Penting ajur. Jadi gitu misalnya kalau misalnya pemirsa di rumah nggak punya mesin untuk penghancur daging ayamnya, pemirsa bisa langsung kayak apa dirajang gitu ya namanya, dicincang ya. Dikepuk-kepuki. Sampai nanti dia itu teksturnya lembut begitu ya kan? Nanti Kemudian kan? ada bawang putih. Next, Nah, bawang putih itu boleh diulek dulu, boleh langsung dipasrah di chopper gini. Nah, boleh dipasrah gini ya. Waktu pemirsa ya. Tadi. Nah, wis ngene. Terus mari kono merica wonggol. Boleh merica bubuk yang sudah tersedia di toko-toko itu ada. Seadanya ya. Kebetulan hari ini tuh Ayah adanya itu merica wonggol, jadi pakai merica wonggol ya. Tapi memang beda. Nanti merica wonggol itu rasa pedas mericanya terasa. Kalau merica yang beli di bubuk-bubuk itu, bubuk di toko-toko rasanya kurang pedas. Nah, mericanya sudah ditumbuk seperti ini. Oke. Nah, ini kalau hasil mericanya telah ditumbuk pemirsa ya. Terus langsung dimasukkan di chopper sini. Oke, jadi tadi ini ada ayam, kemudian irisan bawang putih, kemudian merica bubuk yang tadi telah diulek tadi ya sama Ayah tadi. Oke, next sekarang nggak usah pakai lama, kita langsung aja ya. Ini gimana pakainya? Jangan lupa dikasih sedikit air supaya tidak biar terlalu ulet. seretan kok nih jeruknya. Mono ta ya? Langsung ini langsung di ngono wis. Tapi ini kan sama kayak blender kan ya Ayah ya? Oke, jadi pemirsa kalau misalnya ada blender, pakai blender boleh, ada chopper pakai chopper juga boleh. Kan Kalau blender kurang. apa? Kalau blender kurang. Kurang bisa lembut ya? Bukan, terlalu hancur. Oke, terlalu halus mungkin nanti ya teksturnya dia. Oke, udah selesai. Kalau ini sudah halus, ya sudah, tinggal kita
pindah saja ke wadah yang telah disediakan ya. Habis ini diapain ini ayamnya? Ini enggak usah. Bulat-bulat. Enggak usah dipindah di ya. Wadah liyo. Nah, ini aja. Setelah ini dibumbui apa lagi ini ayah? Dikasih garam, kecap asin dan saus. Oke, next step selanjutnya. Di saja. Nah, step selanjutnya kita akan langsung saja meletakkan ayam yang tadi telah dilembutkan ke dalam apa itu ya? Wajan penggoreng. Ini digoreng ya? Ya, kita pakai ini. Ini kan sudah hancur. Tapi ini dalam posisi emang apinya masih mati ya, ayah? Kita ini ya supaya kita mudah untuk membumbung bumbu. Oke. Kasih garam, kecap asin. Diberi kecap asin, pemirsa SPNJ. Kemudian next ada sedikit gula, boleh ya. Pakai gula boleh, enggak juga nggak apa-apa kan ya? Itu selera. Sesuai selera pemirsa SPNJ di rumah. Kalau mau penyedap rasa boleh, tidak boleh. Karena perpaduan antara gula sama garam, nah itu sebetulnya kalau sudah seimbang itu sudah menjadi penyedap rasa. Oke. Next tadi itu sampai arap rata gitu, sampai urap warnanya coklat ya. Oke. Tapi kalau misalnya ketika mengurap itu dalam keadaan untuk apa itu apinya menyala, ya gimana? Boleh. Hasilnya nanti gimana Kan, ini ayah? Nanti kupu-kupu. Menghindari kupu-kupu, sensitif. Gimana? Tidak usah minyak seperti goreng tempe. Ini pemirsa ya, ini diberi sedikit minyak. Minyaknya dikit aja ya, nggak usah terlalu banyak karena nanti ini untuk apa sih fungsinya kok minyaknya cuma sedikit? Kenapa kok cuma sedikit? Minyak nemen, dan kalau banyak minyak nanti seperti goreng ayam. Padahal ini kita tidak menggoreng, tetapi sifatnya apa ini? Gosong. Jadi biar makutnya dia nggak lengket begitu kan ya, Maya? Kalau lengket itu tergantung wajahnya. Oke, isu aja wajahnya pas ngorek harus sih. Baru dinyalakan. Nah, berarti ini posisinya api dinyalakan setelah adonan itu menyatu dengan minyak ya. Kalau trik dari ayah Samsu begitu pemirsa, karena ini untuk menghindari biar nggak gosong ya, untuk tekstur dari ayam yang tadi telah di blender menggunakan pipa. Kalau misalnya terasa minyaknya kurang ya ditambahin. Sesuai kebutuhan saja pemirsa JPJP ya. Masak itu tidak boleh takut. Ini kelihatan banget ini ya, ayah itu kalau masak ini semangat gitu ya. Apalagi kalau misalnya masakin buat saya ya ayah ya. Gak bahaya. Nah, terus sambil menunggu ini kan dikecilkan. Sekarang kita bikin membuat acar. Kita bikin acarnya. Jadi kita sudah apa ini? Siap timun. Acar itu cuman Jangan lupa untuk bahannya acar itu hanya timun dan juga cabai hijau ya, biar saja pincik. Kemudian diberi sedikit gula ya dan cuka. Pakai garam ya, sedikit garam ya, nggak usah pakai garam. Aja pemirsa. Nggak usah garam. Kenapa kok menu kali ini ada acarnya untuk ayamnya? Ya supaya seger aja, kan sekarang ini musim panas. Oke. Nah, musim panas. Tapi kalau misalnya nggak pakai acar nggak apa-apa kali ya? Apa itu kan selera. Sesuai selera aja pemirsa. Ini kebetulan sekarang ini hawanya di Kota Batu ini lagi panas ya. Kita kepingin coba yang segar-segar. Gimana? Membuat acar itu tadi. Apa ini? Timun mesti diiris. Kasih gula, kasih cuka, dikocok. Ngopinya harus kayak gitu. Nggak bocor nanti ini. Jadi kenapa kok kita menggunakan teknik ini? Karena ini biar nanti, tumpahkan gulanya. Oh, enggak apa-apa. Biar merata ya. Enggak biasa nih dan ya. Kenapa kok nggak langsung diaduk pakai sendok aja, kok harus begini? Kok nggak pakai sendok aja? Diurap-urap begitu. Kurang merata ya. Kurang ada tekniknya. Kurang ada gayanya. Udah. Gini kah? Ya, sudah.
pokoknya merata. Nanti itu acar itu diusahakan mana ini? Ketika ngocok, Iya. itu diusahakan gulanya tadi sampai cair. Gulanya tadi sampai cair, jadi tidak meringkil-meringkil gini. Terus gimana caranya biar cair? Dikasih air? Enggak. Enggak. Ini nanti tidak usah dikasih air, dia akan menjadi air sendiri. Jadi tekniknya begitu pemirsa ya. Tumpah loh. Memang tumpah. Wes ngono. Nah, wis manut ae berhubung sing masak ayah ya. Bisa manut ae wis ya. Pokoknya hari ini kita mau makan. Itu udah ayah. Tapi itu memang gitu ya, setelah dimasukkan ke dalam itu sedikit minyak, kemudian ini apinya menyala kecil ya? Kecil aja. Agak kayak apa namanya? Ini tadi sudah saya kasih ya? Belum ya? Belum. Kayak ini. Nah, ini kalau lupa bingung. Apa diincipi lagi sedikit? Kasih ini. Kecap. Oh no. Lada Saus. hitam. Saus lada hitam. Oke. Ini hampir jadi, pemirsa, ini Bu, aromanya luar biasa. Tapi begini ya, kalau misalnya nggak pakai lada hitam, tapi misalnya dia pakai bumbu lain gitu bisa nggak? Karena Jadi nggak harus rasa lada hitam gitu. sekarang ini edisi rosok suka pedes. Kalau untuk anak-anak, mungkin bapak-bapak, ibu di rumah kalau mau masakan anaknya yang tidak pedas ya tidak usah pakai itu rico. Nah, ini terus kacang panjangnya kalau sudah setengah matang dimasukkan. Berarti ini gimana caranya kita tahu kalau ayam itu sudah setengah matang? Sudah berubah warna. Oke, jadi Tadi kan bening. Nah, ini mantap. dalam waktu sekejap saja kita sudah nyandak dua menu. menu. Apa ini? Acar sama ini. Nah, ini memang Ini sekarang nunggu apa nih ayah untuk sudah ayam? mateng aja. Tinggal Untuk menunggu. matangnya Ini, kacang panjang. ini tanpa Kacang panjang supaya agak mateng dikit. Tapi ada juga yang suka setengah mateng, jadi ada Oke. kriuk-kriuknya. Kalau Tapi- pemirsa suka yang mana, setengah matang atau yang itu matang tinggal ya? selera saja. Selera saja. Ini tanpa diberi sedikit air, ayah. Nah, Kenapa jadi ya? ini khusus tidak pakai air. Kalau pakai air, jadi misalnya gini aja rahasianya. Ibu-ibu di bapak-bapak kalau di rumah itu nanti kalau masak misalnya masak agak banyak supaya bisa disimpan di kulkas atau untuk 2-3 hari, itu masakan sebaiknya tidak mengandung air. Oke. Minyak. Ketika minyak itu banyak, maka masakan itu akan awet. Seperti kalau misalnya bikin apa itu sambal bajak nanti. Sambal bajak. Nah, sambal bajak itu kan tidak pakai air. Tidak menggunakan air sama Tidak sekali. menggunakan air. Dia minyak tok. Dan itu bisa 2 bulan tahan kalau gitu. Tapi dimasukkan dalam kulkas ya, 2 bulan. Mantap sekali, pemirsa. Ini aromanya udah mulai keluar, aroma ayamnya ini sudah mulai kerasa, kecium di perut ya. Itu tandanya saya sudah lapar. Sabar ya, bentar lagi Nah. matang. Gimana? Ini sudah matang. Sudah matang. Berarti Tinggal saya di- tinggal menyiapkan piring saji. Ininya. Nah, singgirno dulu. Nah, ini. Nah, itu satunya. Nah, ini. Tetap seperti biasa, kamu bisa incip-incip ini untuk khasnya ayah Samsu ini jampelnya di koran. Kamunya juga. Pakai bahasa Jadi ini adanya. memang- Ya, lebih tepatnya karena lupa nggak bawa jambal tadi. Wah, aromanya. Karena ini tadi darurat. Mantap. Sudah jadi pemirsa incip-incip. Wah, luar biasa.
variety enak. Saya doain yang di. Kita dilihatkan ke pemirsa. Ini cuma berapa menit sudah jadi ya nanti ya? Nggak sampai 10 menit ini masakan ayam cincang kacang panjang. betul ya, ini ayam cincang kacang panjang. Ini khas bikinan dari Ayah Samsu ya. Dan kebetulan episode kali ini kita ada di Dapur Dama TV. Ini acaranya juga ya? Ya, ini acaranya. Ini kalau kamu mau incip-incip. Ini kelihatan pemirsa ini untuk kacang panjangnya juga sudah layu ya. Ini menandakan bahwa memang dia siap untuk disajikan. Sekarang saya mau coba incip-incip ayam cincang kacang panjang. Kita cobain ya. Ya. Enak. Mantap betul. Ya jangan sampai tidak muni tak enak. Bisa numplek. Enak ya? Ya wis. Oke, misalnya incip. Sekarang saya dengan Ayah Samsu dengan yang lainnya mau makan bareng ya. Ya nanti di dapur Dama TV pemirsa incip. Mudah-mudahan di dapur Dama TV ini dengan saya nanti bisa terinspirasi. Betul ya. Berarti saya tak masak nyimpen bahan-bahan di kulkas. Pokoknya apa saja nanti, bahan apa saja, tergantung kreativitas kita. Prinsipnya bumbu itu kan prinsipnya hanya asin dan manis. Asin dan manis ya. Pokoknya no asin sampai manis kan jadi. Itu jadi masakan ya. Oke. Ayah, kalau misalnya ini pemirsa incip-incip di rumah ada yang tanya. Ini kalau misalnya untuk toppingnya itu tidak menggunakan kacang panjang gimana? Boleh nggak? Ada saran nggak Ayah? Boleh. Yang sifatnya kalau dimasak itu tidak terlalu lembek. Oke. Jadi misalnya kalau dicampur, dicampur bayam ya boleh-boleh saja. Tapi secara selera tampilan itu kurang menarik. Jadi kalau misalnya kacang panjang itu diganti ucet, boleh ganti. Wortel misalnya, itu kan jenis-jenis yang keras. Nah ini kan nanti. Ini kalau misalnya kepingin apa ya, kepingin cantik untuk selamatan atau apa, itu kan bisa ini dikasih lombok merah, diiris panjang-panjang gitu. Berarti sebagai pemercantik aja ya, biar mungkin lebih ada warnanya begitu pemirsa incip-incip ya. Itu mungkin kalau untuk acara-acara hajatan atau acara khusus ya. Misalnya nanti punya tamu spesial supaya menarik, misalnya gitu ya dikasih irisan tomat, kasih merah-merah, kasih timun juga boleh gitu. Pokoknya semua itu dalam hal memasak utamanya incip-incip ini tergantung bagaimana kreativitas orang itu memasak. Karena bahannya sama kan nanti, betul. Materialnya sama, bumbunya juga sama, tetapi ketika dihidangkan itu juga bisa beda tergantung kreativitas kita. Nah itu sebenarnya hubungannya dengan seni, karena masak ini juga ada seninya, seni memasak itu. Nah, Ayah, ini pemirsa incip-incip ada yang tanya ini. Nah, ini kalau misalnya nggak dibikin warna gini, bisa nggak? Mungkin dia ingin dibuat warna-warni, mungkin kayak warnanya dari saus atau apa gitu, bisa nggak? Warna saus gitu mungkin. Berarti mungkin tadi untuk saus kita tidak perlu ya, atau bagaimana? Ya boleh, kalau misalnya merah, tetapi saus itu kan tidak akan bisa merubah warna semerah saus gitu. Pokoknya hindari dengan warna-warna walaupun itu warna-warna makanan. Walaupun itu warna. Lebih baik kita menghindari itu dan kita makan makanan yang sehat, tidak pakai pewarna. Kan misalnya mengundang selera warna itu tadi kan bisa diganti itu tadi ya. Tomat itu sudah mengundang selera, terutama untuk anak-anak. Terutama untuk anak-anak ya, apalagi mungkin ibu-ibu di rumah yang kebingungan, kesulitan ini kok anakku kok makannya susah banget. Nah, bisa aja kan dikreasi, mungkin diberikan warna-warni yang lebih cantik agar anak-anaknya di rumah juga lebih tertarik untuk makan ya. Karena memang tidak hanya dari segi rasa saja yang biasanya anak-anak kecil itu suka, tapi ternyata dari tampilan juga ternyata mereka juga tertarik begitu ya. Berpengaruh dari selera kita untuk koyo-koyo lezat gitu loh. Ya toh? Itu aja kamu tak kasih lombok papan 2 gitu aja di tepi itu sudah berbeda nanti. Misalnya kamu taruh gini aja sudah tampilannya wis ketoke, wah ketoke wis siji kan gitu ya. Tapi ini untuk
cabai kecil ini perlu nggak ini batangnya diambil? Ketika untuk Ya kalau topping untuk sebagai- hiasan terserah. Hiasan itu lebih indah secara estetik. Lebih indah masih ada batangnya. Oke, jadi kalau dalam dunia seni itu mungkin kalau secara estetik ya Semua harus diperhitungkan. berkaitan dengan seni juga karena kebetulan ini kan ayah juga orang seni. Nah, ini Oke. misalnya acarnya, Acara diapain lagi nih ayah? misalnya acarnya ditaruh di sebelahnya misalnya. Luar Nah, biasa, ini kan- semakin terlihat cantik Nah, pemirsa ini ya. kan akhirnya tambah Terlihat kayak- menarik ya. walaupun tidak harus ya kan. Jadi Seperti dari ini. segi rasa dapat, dari tampilannya pun juga dia menarik ya, kayak gitu. Karena kalau biasanya di warung-warung kayak gini dijualnya harganya berapa ya? Ini Ya? mahal. Berapa Ini itu, Ayah? bisa 80.000 satu porsi segini. 80.000. Ah, ah. Kalau di rumah makan ini namanya apa? Masakan ini? Nah ini saya tidak tahu istilahnya bahasa Urap-urap asing. ayam. Bukan Bahasanya ya? bahasa asing. Ini saya pernah makan seperti ini Anti. Di mana? Nah inilah sense art seorang pemasak. Ayo. Waduh. Ketika dulu saya bersama kru Dama TV itu ke Bali, terus masuk pada satu restoran Cina di sana di daerah Legian. Legian Bali. Terus ada hidangan seperti ini Anti. Wah, luar Terus saya biasa. merasakan, oh iki paling bumbune iki, oh iki paling campur iki. Prakteklah di rumah, hasilnya seperti ini. Ternyata rasanya juga sama persis ketika sama, ada di tidak berbeda. luar biasa ya. Nah dagingnya juga macam-macam, bisa daging sapi, bisa daging ayam. Tidak harus Oke. selalu ayam. Ketika ayah itu makan di lokasi itu dagingnya apa? Daging Ayam apa sapi, sapi? daging sapi. Next time mungkin boleh nih ya ayah ya di dapur Dama TV pakai daging sapi ya. Jadi memang saya sering makan di mana-mana menghadapi masakan yang tidak pernah saya rasakan. Menghadapi masakan yang tidak pernah rasakan. Iki Oke. apa ya jenenge? Nah, tetapi rasanya itu bisa dicari. Oh ini ada tumbarnya, oh ini ada kencurnya, oh ini banyak jintennya, itu bisa. Oke, itu- Dan di rumah bisa dipraktekkan. Oke, dan ketika itu ayah melihat hidangan dan merasakan hidangan seperti itu apakah sering kali ayah menemukan kayak gitu? Oh, Kemudian sering. langsung dipraktekkan seperti Sering, ini. setiap kali dimanapun itu ketika ada masakan yang aneh bagi saya itu di rumah langsung praktek sudah. Dan rasanya tidak jauh berbeda. Rasanya gimana? Ngalur Tidak ngidul. jauh berbeda. Rasanya gimana? Ya, Menuju ke enak karena atau masakan gimana saya maksudnya? yang lebih enak. Oke, ayah. Aduh, by the way kalau untuk acar sendiri itu ya, kalau sepengetahuan Anti ini ya, ayah ya, acar itu biasanya itu pernah ada yang bilang ke Anti bahwa dia bisa diberi air sedikit ya kan, sedikit air, mungkin air hangat, biar utuh gulanya ini lebih cepat larut, mencair. larut. Tapi kenapa ayah menggunakan Tidak pakai metode air. yang berbeda ya? Kenapa ya? Karena gula dengan timun ini ketika didiamkan, Iya. ketika ini dia diamkan, itu akan berair juga ya, seperti ini kan Oke. berair juga. Nah, kemudian kalau airnya ini dicampur dengan air lain, walaupun air matang, maka acar itu tidak lama bisa dipertahankan. 1 hari saja sudah basi, nguntuk. Oke, tadi cepat basi berbusa begitu. karena kena air. Tetapi kalau cuka dengan air gula asli ini, nah itu masih disimpan 2-3 hari masih bagus. Tidak nguntuk, tidak berbusa. Kalau untuk acar yang tadi murni dari gula dengan apa Cuka. tadi cuka ini biasanya tahan berapa lama ini ayah? 2 hari lah. 2 hari. 2 hari. Tapi ini masuk kulkas 2 hari Masuk itu. kulkas. Nah. Kalau tanpa masuk kulkas? Ya sudah, Biasanya? sudah enak. Oke. Karena ada cukanya itu ya
antara kejutnya cuka atau kejutnya basi kan Oke. nggak ketoro. Ada lagi nih ayah, yang namanya acar itu kadang saya lihat dikasih wortel. Boleh. Bisa nggak ayah itu? Bisa. Jadi acar ini bisa banyak variasinya nanti. Ini bisa acar timun campur wortel, bisa timun campur berambang merah. Oke, mentah. berambang merah. Nah, kalau campur wortel sama wortel sama timun, itu biasanya acar-acar untuk masakan-masakan, misalnya tahu lontong, tahu telur gitu. Kalau untuk timun, wortel sama berambang merah, itu biasanya untuk masakan-masakan timur tengah. Kayak sate gitu ya, sate Gitu gulai. pasti ada berambang merah. Kenapa ada berambang merah? Karena berambang merah ini katanya itu membakar kolesterol yang setelah kita makan daging agak-agak kambing, netralisirnya sama berambang. Karena berambang ini biasanya tidak suka dimakan mentah-mentah. Nah, orang memodifikasi untuk acar gitu. Luar biasa ini, ternyata ini Anti benar-benar tidak menyangka ternyata ini pengetahuan ayah soal perdapuran itu betul-betul ngelontok ya. Luar biasa sekali. Ada lagi acar. Apa? Acar namanya acar kuning. Acar kuning gimana itu ayah? Acar kuning itu ya ini bumbunya miri, berambang, ya gula itu pasti ya. Kunirnya dari kunyit. Itu. Berambang, miri, kunyit itu diulek, digongso sama bawang itu ya. Terus sudah ininya dimasukkan. Oke. Itu ya, jadi ternyata pemirsa incip-incip yang ada di rumah, ternyata pembuatan acar itu bermacam-macam dan bervariasi isinya. Tidak hanya isinya timun dengan cabai, tapi ternyata juga ada yang timun dengan wortel, timun dengan berambang merah dan lain sebagainya ya. Sesuai dengan apa yang kita konsumsi ketika itu. Karena memang kalau di mana-mana untuk acar itu kan hanya sebagai apa itu kayak gandengannya begitu ya, makanan itu. Jadi sebagai pelengkap begitu, pelengkap di menu makanan yang kita nikmati ketika itu, pemirsa incip-incip ya. Ayah, terima kasih banyak atas pengetahuannya hari ini. Saya doakan sehat selalu ya. Saya tunggu nanti next time untuk masakan selanjutnya apa. Dengan menu yang lain ya. Dengan menu yang lain ya. Dengan tempat yang berbeda. Seperti yang tadi katanya ayah, bisa di sawah, bisa di mana-mana, dimanapun ya. Oke, yang penting nyaman. Nyaman dan iup. Oke, pemirsa incip-incip, tidak terasa waktu telah berada di penghujung acara, dan akhir kata saya Anti dan Ayah Samsu mengucapkan mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda tetap dalam program Incip-Incip.